Kekuasaan dan wewenang, banyak dari kita yang sulit untuk membedakan atau kita menyamakan keduanya dengan arti yang tidak jauh berbeda atau tidak memiliki banyak perbedaan. Namun sebenarnya antara kekuasaan dan wewenang memiliki pengertian yang jauh sangat berbeda walaupun ada sedikit persamaan. Seperti kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan maksud kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Perbedaan ada pada kata hak dan kemampuan. Jika dalam wewenang kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain, sedangkan kekuasaan kita memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Wewenang dapat kita artikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan, golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Contohnya presiden, ia membuat undang-undang atau subjek dari kekuasaan tetapi juga harus tunduk pada undang-undang atau subjek kekuasaan tersebut. Kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kekuasaan serta contohnya. Yang pertama adalah kekuasaan militer. Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka penguasa akan mempergunakan pola paksaan serta kekuatan militer agar menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk pada penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa, sehingga dibentuk organisasi dan pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Yang kedua adalah kekuasaan ekonomi. Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang menggunakan saluran ekonomi, sehingga penguasa dapat melaksanakan peraturannya dan menyalurkan pemerintahnya dengan disertai sanksi tertentu. Kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh penguasa bentuknya dapat berupa monopoli, penguasaan sektor penting dalam masyarakat, dan lainnya. Yang ketiga adalah kekuasaan politik. Penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat melalui saluran politik, yaitu dengan cara meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah. 6. Kekuasaan hukum. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan. Karena itu, di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan sebagai syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi peraturan hukum, diperlukan adanya sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tersebut. Nah, apa sih jenis kekuasaan yang mendominasi di Indonesia? Jenis kekuasaan yang mendominasi di Indonesia yaitu kekuasaan politik, sebab kekuasaan politik menempati posisi sentral dalam negara Indonesia yang akan mempengaruhi kegiatan lainnya di dalam negara tersebut. Kekuasaan politik digunakan untuk menunjukkan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat, yaitu kewenangan membuat aturan hukum, kekuasaan legislatif, kewenangan melaksanakan hukum atau kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum, kekuasaan yudikatif.
Sekian dari saya dan terima kasih.